Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu pesan dari yang tak berkomunikasi denganmu. Pesan dari yang tak berkomunikasi denganmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, wajar-wajar saja dan sah-sah saja, ya. Silahkan dipilah dan dipilih, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu. Kalau kamu pingin energinya 110% buat kamu, silahkan baca pribadi berbayar ke Sora_tarot di Instagram. Pembacaan di channel ini tidak mengenal batasan waktu, artinya timeless reading, tidak mengenal kata expired, ya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Energinya bisa kebolak-balik, tertukar-tukar kamu dengan orang yang kamu pikirkan. Dan juga bisa untuk pria dan wanita, yang penting 18 tahun ke atas dan gak jadi masalah tua ataupun muda, ya teman-teman. Dan bisa untuk berbagai jenis hubungan, ya. Hubungan cinta segitiga, hubungan pasangan sah, sudah dalam pernikahan, baru pendekatan, ataupun HTS-an, teman-teman. Disesuaikan aja, ya. Kita lihat dulu, ada energi seperti apa dari situasi pesan dari seseorang yang tak berkomunikasi sama kamu. New love. Sepertinya ada satu pertimbangan, ya. Apakah memang di antara dua situasi hubungan kamu yang lagi nggak berkomunikasi ini, apakah memang harus dilepaskan lalu mencari cinta yang baru, atau mungkin sekali hubungan ini itu bisa terjadi adanya tidak berkomunikasi karena ada cinta baru yang datang ke dalam kehidupan kamu atau dia, ya. Jadi sangat mungkin sekali di sini ada dua situasi nih, ya. Antara memang sedang berpikir haruskah dilepaskan mencari cinta baru, atau memang ada cinta baru atau cinta segitiga mungkin sekali di sini yang membuat mungkin tidak ada komunikasi di antara kalian. Oke? Dan ada energi slow burn, ya. Sekarang situasinya mungkin sekali terasa meresahkan, terasa sangat lambat, segala sesuatu cenderung stagnan, ya. Karena mungkin sekali situasi sehubungan ini itu seperti situasi yang saling nunggu, ya. Kamu mungkin menunggu pergerakan dari dia, atau begitu juga sebaliknya, ya. Atau di sini juga mungkin ada saja yang gengsi, ya. Jadi mau salah nggak salah, kamu nunggu dia bergerak, atau sebaliknya, teman-teman. Namun ini juga ngomongin soal situasi hubungan yang mungkin saja sudah berjalan cukup lama, gitu ya. Tapi seperti tidak ada perkembangannya. Kok seperti begitu-begitu aja. Dan lama-lama itu bikin capek, bikin lelah, bikin nyerah. Lalu ada situasi the player. Nah, karena mungkin saja kamu berdiri dengan seseorang yang cenderung memang player, banyak tebar pesona kesini dan ke situ, kayak gitu ya. Ada energi charming, dan mungkin saja adalah seseorang yang punya pilihan lain selain kamu, teman-teman. Di sini energinya, ya. Sehingga itu makin lama makin bikin capek, karena mungkin kamu bingung dengan ketidakjelasan dia, ya. Kamu berdiri dengan seseorang memang yang ada energi charming. I love you. Nah, teman-teman, ini juga adalah situasi yang kamu bingung, ya. Mungkinkah orang ini sebenarnya sayang? Apakah orang ini sebenarnya cinta? Apakah orang ini sebenarnya yakin dengan perasaannya dia sama kamu, ya? Apakah orang ini menginginkan komitmen atau tidak? Itu yang mungkin terjadi dalam hubungan ini, ya. Karena mungkin sekali kamu mulai mempertanyakan apakah dia benar-benar serius atau tidak. Sehingga sekarang ada situasi releasing, ya. Sangat mungkin kamu mengikhlaskan orang ini, tidak lagi memaksakan, kamu menyerahkan sama semesta, kamu serahkan sama yang di atas, gimana jalannya ini bisa jalan, gitu ya. Tapi kalau memang harus dilepaskan, kamu berusaha untuk menguatkan hati kamu untuk mampu untuk melepaskan orang ini, gitu ya. Intinya kamu tuh sekarang berada di dalam energi campuran antara ikhlas sama pasrah, ya. Jadi pasrah itu bukan nggak berusaha, tapi karena udah tahu, udah melakukan segalanya, tapi mungkin nggak bisa berbuah banyak, gitu ya. Kita lihat dulu siapa orang ini, teman-teman. Kita lihat dulu siapa orang ini. Ada energi Queen of Swords. Orang ini tuh tipe yang cerdas, ya. Orang ini juga tipenya sangat logik sekali. Orang ini tuh tipe yang nggak bisa dibiarkan sendirian. Dia selalu butuh orang lain, ya.
Dan orang ini orang yang kelihatan sebagai seseorang yang mandiri, ya. Dan kadang-kadang dia kalau bicara cenderung sangat straightforward atau to the point. Lalu ada energi Five of Cups. Namun orang ini itu banyak mengalami energi kekecewaan, terluka, dan ada energi pesimis di sana, ya. Karena mungkin banget banyak hal berjalan di dalam hidupnya dia itu ternyata tidak berjalan dengan lancar, banyak gagal gitu ya. Relationship sudah diarahkan mau serius tapi ujung-ujungnya nggak bisa dipertahankan, atau ternyata situasi berubah, orangnya berubah, teman-teman. Dan orang ini itu energinya cenderung bisa saja sensitif di Five of Cups, ya. Di Queen of Pentacles, orang ini di satu sisi juga adalah seseorang yang secara bisnis, ya, dia sangat memahami energi untuk bisnis, keuangan. Orangnya juga adalah seseorang yang sangat-sangat nggak pelit sih kalau aku lihat di sini. Di sini juga adalah energi seseorang yang cukup mengatur keuangan dengan cukup baik. Nah, sudah ada 2 kartu di sini Queen. Ini adalah sebuah indikasi bahwa energinya orang ini cenderung adalah seorang energi divine feminine yang cukup kuat ya di sini, teman-teman. Oke. Nah, lalu ada energi apa lagi? Energi Three of Swords. Sepertinya orang ini mengalami mungkin ada trauma, pernah kecewa, pernah kehilangan, pernah disakiti. Nah, jadi karena mungkin dia pernah ditolak, terus habis itu dia juga mungkin pernah merasakan nggak ada yang mau dia atau nggak ada yang sayang dia. Jadi ketika ada yang mau, ketika dia sudah punya pesona, maka dia memanfaatkan itu ya dengan cara menjaring lebih daripada satu hati mungkin sekali, ya. Aku sudah ngomong berulang kali, ketika korban tidak disembuhkan, dia sangat berpotensi jadi pelaku, ya. Karena dia pernah dikecewakan, dia tanpa sadar pun akhirnya mengecewakan orang, egonya keluar karena pernah tersakiti. Jadi mungkin ada energi pengen ngebales, ya. Orang yang perfeksionis, orangnya cenderung ambisius, ya. Kalau berkomunikasi juga orang yang sangat-sangat memakai logika sekali. Ini energi swords-nya cukup kuat sekali ya. Energi memakai pemikiran dengan logika. Kenapa dia tidak berkomunikasi sama kamu? Kenapa ada energi tidak berkomunikasi sama kamu? The Chaser. Teman-teman, di sini adalah satu. Hubungan kalian tuh memang hubungan yang cenderung kejar mengejar, teman-teman. Ya, sangat berpotensi ini adalah hubungan twin flame. Ya, namun di satu sisi juga ini adalah situasi seseorang yang sepertinya belum benar-benar siap terhadap satu komitmen, belum benar-benar siap terhadap satu keterikatan. Dan di satu sisi sangat mungkin ya ada dari kalian yang membuat dia dengan sadar atau tanpa sadar ngerasa jadinya kurang nyaman karena bisa saja energinya tuh kayak diatur, dikontrol, diposesifin kayak gitu ya. Jadi bisa saja dia menjauhi dan tidak berkomunikasi sama kamu karena dia ngerasa itu tadi, dia belum siap sama komitmen banget. Terus habis itu ada energi twin flame, kamu juga lebih banyak mungkin effort, ngusahain ke dia, sementara dianya di satu sisi nggak bisa untuk dia mungkin suka kebebasan, teman-teman ya. Dan di satu sisi mungkin sekali dia mendiamkan kamu karena di sini ada energi masuknya cinta orang segitiga, itu sangat mungkin. Terus habis itu di sini sangat mungkin sekali ada konflik ya secara keluarga. Mungkin kalian ada yang belum mendapatkan restu dari keluarga dia atau keluarga kamu atau keluarga kalian atau lingkungan kurang mendukung ya energinya. Itu semakin mungkin membuat dia berjarak dan tidak berkomunikasi sama kamu. Selain memang mungkin dia merasa butuh ruang. Oke. Dan di sini ada energi releasing. Mungkin sekali dia merasa dia butuh space, dia butuh waktu, dia lagi kepingin sendiri dulu, ya. Karena mungkin banget dia merasa ini kayaknya energi buat break dulu deh, ya. Break dulu. Mungkin dia karena ada energi capek juga, dan mungkin dia pengen berpikir, teman-teman. Oke. Karena mungkin sekali orang ini itu belum bisa memberikan kamu suatu fondasi yang kuat, teman-teman. Ya, mungkin ya kalian itu berawal jadi dari temenan lalu berkembang ke hubungan yang berikutnya, tapi ternyata ketika berkembang ke hubungan yang berikutnya tidak sekuat itu untuk tahan gitu ya.
Dan di satu sisi, orang ini tuh tidak berkomunikasi sama kamu itu, dia masih ngerasa insecure dengan situasi dan keadaan dia sendiri. Ya, entah dia belum siap secara keuangan, entah dia belum siap secara mentalitas, secara psikologi, secara pikiran, secara jiwa, itu dia belum siap. Sekarang kita mau coba lihat apa yang mungkin ingin dia sampaikan sama kamu, teman-teman. Tapi kita sekarang coba lihat dulu ya, apa sih energi yang dia rasakan ke kamu pada saat ini. Satu, dia kepikiran terus kalau kamu pingin komitmen yang serius. Sepertinya ada energi yang dia mempertimbangkan ini, ya. Dia antara maju mundur dengan energi siap nggak siap untuk berkomitmen sama kamu, teman-teman. Ya, itu kalau yang Sora lihat. Karena mungkin sekali di sini kamu meminta kejelasan hubungan. Antara memang ada yang minta diseriusin atau mempertanyakan apakah hubungan pernikahan ini mau diteruskan atau tidak gitu ya. Dan sementara di satu sisi kamu merasa perasaan kamu sama dia itu penuh dengan sekali situasi yang sulit ya. Kamu ngerasa saat ini perasaan kamu itu lebih banyak kayak aduh kok hubungan ini banyak banget masalahnya ya. Oke. Banyak hal yang harus jadi PR untuk kalian. Dari dalam ataupun dari luar. Ada yang di sini memang energinya LDR, habis itu masalah keuangan juga mungkin besar, kamu berdiri dengan seseorang yang keras kepala, terus habis itu ada restu yang belum dapet, ada situasi orang ketiga. Nah, semua alasan-alasan tadi kamu bisa dapat satu, dapat semua, atau dapat semua itu yang saya sebut dengan disesuaikan dengan situasi dan keadaan. Sekarang kita mau coba lihat perasaan dia ke kamu seperti apa ya, yang ingin disampaikan dari yang tak berkomunikasi. Sebenarnya dia sadar cuman kamu yang sanggup menghadapi dia, egonya dia, sikap kerasnya dia. Di satu sisi dia berharap kamu bisa bertahan dan tidak pergi dari dia. Namun di satu sisi yang lain dia tersadar aku belum siap terhadap tanggung jawab. Masa depan masih penuh kabut dalam penglihatanku. Jadi dia tahu cuman kamu yang bisa ngadepin dia, kamu yang tahan sama dia. Tapi dia juga sadar kalau dia itu belum siap menanggung segalanya. Belum ada kedewasaan di sini secara finansial, perasaan, psikologi, pikiran gitu ya. Masa depan masih penuh kabut dalam penglihatanku. Dan dia bertanya-tanya apakah dia masih layak untuk mendampingi kamu. Karena dia itu dia merasa dia seorang pecundang, loser gitu ya, yang terlalu sering nyakitin kamu. Dia merasa sangat sering menyakiti kamu. Aku kehilangan arah, aku masih kehilangan arah, aku belum memahami apa yang benar-benar aku inginkan. Jadi teman-teman, insecure-nya sangat besar. Di satu sisi dia juga mungkin merasa dia belum benar-benar memahami apa yang benar-benar dia mau, apa yang benar-benar dia inginkan. Aku kini terhukum perasaan bersalah dan penyesalan karena telah berbohong dan memanfaatkanmu. Ya, jadi di satu sisi dia itu nggak komunikasi sama kamu, ada juga mungkin yang malu ya, dan merasa bersalah sebenarnya karena telah berbohong dan memanfaatkan kamu. Ya, memanfaatkan kebaikan kamu, memanfaatkan cinta kamu. Kamu sangat mungkin dia ada bohong sama kamu, teman-teman. Jadi energi ngadepin kamu tuh juga butuh keberanian. Aku berlindung di balik playing victim. Dia merasa dia jadi korbannya, memutarbalikkan situasi dan keadaan. Aku sibuk menyalahkanmu atas segala situasi ini. Jadi dengan mendiamkan kamu, menjauhi untuk berkontak sama kamu, dia seperti berusaha untuk ya memutarbalikkan keadaan. Ya, dia sadar dia salah. Perenungan tentangmu ingin membuatku berubah lebih baik untukmu dan masa depan kita. Dia sering banget berenung soal kamu dan dia sangat ingin berubah ya demi masa depan kalian. Aku menghindar bukan karena aku tidak peduli, aku hanya belum mampu menghadapimu. Suara kan udah bilang tadi ya, dia tidak berkomunikasi karena dia belum mampu untuk ngadepin kamu, teman-teman. Karena dia telah menyia-nyiakan pengorbanan yang kamu berikan. Dia merasa bersalah. Ya, dia ingin mendapatkan maaf dari kamu.
Drama manipulasi kurangkai begitu apik sampai kamu membongkarnya, sungguh aku tak mampu menghadapimu. Ya, orang ini udah berusaha banget nih nutup-nutupin segala kebohongan dia, segala hal yang bisa dia tutupin, teman-teman. Hatiku yang penuh luka, trauma yang aku bawa, aku tumpah ruahkan kepadamu. Maafkan aku melampiaskannya kepadamu. Jadi orang ini tuh merasa banyak banget. Ya tadi Sora udah bilang trauma dan kecewa, tapi ditumpah ruahkan ya kamu gitu ya. Dan raga kita memang terpisah, mulut memang tak saling bicara, namun hati yang terpaut masih mengikat ya. Di satu sisi dia juga merasa masih terikat secara energi sama kamu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi apa yang mungkin terjadi selanjutnya, Sora? Oke. Ada energi wedding, not over their ex, ya, cheating. Teman-teman, sejujurnya kalau aku lihat dari potensi kartu yang keluar, sebenarnya bukan berarti tidak bisa berkomitmen ya, tapi sepertinya kalau kamu pingin pernikahan yang solid, pingin hubungan komitmen yang solid, itu benar-benar butuh waktu ya. Karena ada potensi bahwa dia itu belum selesai dengan masa lalunya ya. Dia masih butuh waktu untuk healing, masih butuh benar-benar fokus kepada siapa dia mau menaruh hati dan perasaannya. Karena di sini kontroversi atau masuknya orang ketiga itu energinya masih sangat kuat sekali, third party dengan energi cheating. Jadi sepertinya sejujurnya ya, kalau aku lihat di sini, kalau mau mengharapkan bisa balik dianya berubah untuk di pembacaan yang hari ini sejujurnya agak berat ya. Karena ada energi cheating di sini yang kuat sekali. Jadi kalaupun mau dilanjutkan pernikahannya ya kemungkinan besar masih akan ada resiko hadirnya orang ketiga ini. Dan kalau kalian yang belum dalam pernikahan dan tetap maksa maunya sama dia, kalian harus siap dengan konsekuensi kemungkinan besar akan ada pengkhianatan ini gitu ya. Jadi ini mungkin bisa jadi gambaran. Semoga prediksi aku salah ya. Aku cuma ambil kartu dan ini yang keluar, teman-teman ya. Sepertinya kartu aku malah justru lebih memperingati untuk kalian bisa lebih waspada sih ya. Masukan buat kamu apa? Teman-teman, karena situasi hubungan kamu sama dia itu memang penuh dengan kejutan. Banyak hal-hal tidak terduga. Ada energi surprise ya. Mungkin sekali memang kamu sudah tahu bahwa orang ini begitu banyak kejutan dan mungkin sekali sulit untuk ditebak ya. Mungkin sekali ada pengakuan hati yang ingin dia sampaikan sama kamu. Kalau dia ada perasaan, dia ada energi terikat sama kamu, ada energi bingung gitu ya. Namun yang perlu jadi pertimbangan kamu adalah apabila kamu merasa hubungan ini sudah masuk ke dalam potensi toxic connections, silakan untuk dipertimbangkan. Karena masuk ke toxic apa enggak itu kan harus kamu yang menilai sendiri ya. Tapi saran dari kartu Sora, kalau memang sudah terlalu banyak manipulasi, situasi sudah seperti ini dan kamu juga tidak siap dengan situasi bahwa mungkin dia ada potensi dia mengulang lagi gitu ya, kamu mungkin boleh pertimbangkan untuk meng-cut off hubungannya ya. Karena sebenarnya masih banyak pilihan lain, many options, masih ada pilihan lain ya, supaya kamu lepas dari stres ya. Kalau kamu merasa oh aku nggak stres Kak Sora sama dia, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa hubungannya malah jadi stres, berantem, terus nanti jadi putus nyambung, itu boleh kamu pertimbangkan, teman-teman ya. Itu yang disarankan oleh kartunya Sora. Pikir-pikir dulu ya, apalagi kan ya untuk yang sudah dalam pernikahan kan kamu punya pertimbangan sendiri. Aku cuma kasih masukan aja. Nah, untuk zodiaknya teman-teman, di sini zodiak yang terungkap ya. Sebelum aku ke zodiaknya, aku izin dulu untuk masih promosi gelang kelembutan bulan harganya 250.000 di Tokopedia Sora, harganya 270.000. Bebas mau beli di mana ya teman-teman. Linknya sudah ada di bawah. Untuk menarik energi positif, menambah energi intuisi batin ya, dan infinity cinta tanpa batas, dan juga star adalah lambang dari harapan positif ya teman-teman.
Dan ini sangat bagus sekali untuk menarik energi divine maskulin kamu. Buat kamu yang sering ragu, tidak yakin ya, ini sangat bagus untuk mengambil keputusan. Lalu teman-teman, silahkan dibeli selagi masih ada. Karena kalau habis ini sudah habis, aku tidak bisa restock lagi. Dan saat ini sudah stoknya kurang dari setengah ya teman-teman. Jadi cantik banget kalau udah dipakai ya. Ini bagus banget. Nah, ini aku cuma ngabisin barang aja. Kalau habis ini habis, aku nggak bisa restock ya teman-teman ya. Ingat, ini udah suara booster dengan energi healing. Jadi ini bukan gelang biasa, sudah ada energinya ya. Untuk yang beli di Tokopedia, cek di akunnya, karena di sana ada ada petunjuk cara untuk menyinkronkannya. Oke, sekarang ke zodiaknya. Nah, di sini terlihat ada Libra, Scorpio, Capricorn, dan Gemini yang cukup kuat di pembacaan kita. Libra, Scorpio, Capricorn, Gemini, ya. Dan aku tambahkan dengan Aquarius, itu juga cukup kuat, ya. Aku lihat di sini Aquarius juga cukup kuat, dan juga ada dari Taurus, Virgo, dan Capricorn, ya. Taurus sama Virgo juga. Ya, kalau bingung boleh diulang lagi teman-teman. Oke, sekarang kita ke alfabetnya. Untuk kalian yang kepengen untuk dibacakan tarot langsung karena ingin mengalami experience-nya langsung biar lebih jelas ya, silahkan untuk hubungi Instagram Sora @sora_tarot ya, buat janjian waktu ya. Kalau mau ketemu langsung atau mau online juga bisa teman-teman. Atau dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton pada saat ini, tapi khusus buat kamu, jadi kamu bisa nonton diulang-ulang, bisa nonton pada saat waktu kamu senggang. Otomatis kalau aku bacain untuk pribadi jauh lebih detail, jauh lebih banyak ya teman-teman. Karena kalau energi bersama, aku sudah pasti tidak bisa mengecek energi kecocokan dan karakter secara umum. Aku coba bisa bacain ciri-ciri secara umum aja, karena energi bersama kan ya. Atau memang kamu ada panggilan untuk belajar tarot ya, sangat disarankan banget ya, kamu boleh hubungi, nanti ada kelas private, kamu bisa belajar biar bisa dibantu untuk diarahkan lebih jauh lagi ya teman-teman. Kamu butuh komitmen karena setiap bakat percuma kalau nggak diasah. Alfabetnya YLDA, CAXB, WGMO, EGFS, HUI. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. Teman-teman, Sora tunggu belanja dan bookingnya. Bye-bye.